Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Baraya Priangan TV di redaksi Priangan TV, yang mana di kesempatan kali ini kita akan mengangkat gitu ya Teh, mengulas sejumlah berita yang sudah termuat di redaksi Priangan TV. Tapi kita di kesempatan kali ini mengangkat yang memang paling menarik ya Teh, paling menonjol. Nah sebelumnya gimana nih kabar Baraya Priangan TV? H+9 Lebaran gitu ya, semoga kembali beraktivitas dengan semangat gitu ya, dengan semangat yang baru, spirit yang baru gitu ya. Nah langsung saja ya Teh, kita akan di sini saya ditemani oleh Teh Rosman nih, yang akan sama-sama mengulas berita gitu ya Teh, yang sudah termuat, yang sekarang fenomena melihat sekarang ya Teh, fenomena sekarang pancaroba gitu ya Teh, apalagi habis Lebaran gitu ya, terjadi sejumlah fenomena di wilayah Priangan Timur gitu ya Baraya, dari mulai Tasik, Pangandaran, Ciamis gitu ya. Kalau di Tasik ini mungkin bencananya ini seputar banjir ya Teh, yang disebabkan oleh sampah gitu ya, sampah-sampah yang mungkin memang menumpuk, apalagi di momen Idul Fitri ini kan banyak pendatang gitu ya Teh. Pastinya itu salah satu yang menyebabkan mengapa terjadinya banjir di wilayah Tasikmalaya. Dan juga ada dari Pangandaran ya Teh, Pangandaran ini mengenai ombak yang ternyata memakan korban jiwa gitu ya Teh. Dan juga dari mana Teh tadi? Ada dari Garut juga, ya? tentang Garut apa tuh, tanah, terus beberapa fokus kebencanaan lainnya. Karena memang dari informasi di lapangan, Teh Rifda dan Baraya, dari informasi yang kami dapatkan dari tim Kabar Priangan, termasuk informasi yang selalu termuat nih di koran harian Kabar Priangan, itu beragam informasi yang sebetulnya memang kalau fokus pada pancaroba, peralihan cuaca, kemudian untuk hari ini tadi sudah disampaikan ya oleh Teh Rifda, kalau Tasik itu sampah dan banjir gitu. Kalau Pangandaran mungkin tantangannya karena ada pantai sebagai objek wisata, tentu ombak nih. Dan beberapa kabupaten seperti Cisayong, terus juga Kabupaten Tasik, terus juga dari Garut. Sumedang ya, kita mendapatkan informasi tentang pergerakan tanah. Kalau kabupaten yang dataran tinggi mungkin ada longsor gitu. Nah dari beragam informasi itu tentu ini menjadi perhatian dan kehati-hatian ya untuk kita semua. Apalagi kemarin pasca Lebaran, kita mungkin sudah melewati libur panjang ya, dengan hal tersebut, dan kemudian dari cuaca ekstrim juga yang awalnya hujan terus tiap hari, tapi di H+ atau bukan H+, apa sih namanya, 2 hari ini ya, 2 hari kebelakang kita merasakan untuk Kota Tasik mungkin ya, karena kita di Kota Tasik panas ya, jadi ada peralihan cuaca yang mungkin membuat tubuh kita juga merasa kaget. Betul ya Teh Rifda? Bahkan di HP juga kan ada notifikasi gitu bahwa hari ini perharinya gitu kan suka ada ya Teh, dari BMKG ya? Iya, BMKG, bahwa memang di Tasikmalaya ini ekstrim gitu ya sinar UV-nya. Jadi mungkin ini juga himbauan mungkin ya Teh, kita memberikan himbauan buat para pengendara gitu ya, bahwa ketika membawa kendaraan itu pastikan apa ya, APD gitu ya mungkin Teh, itu selalu sedia gitu ya, seperti masker, menjaga imunitas tubuh gitu ya Teh, mencukupi kebutuhan mineralnya setiap hari minimal 8 liter gitu ya. Jadi dipastikan dengan adanya pancaroba ini gitu ya, Baraya Priangan TV gitu ya, dimanapun Anda berada itu selalu menjaga kesehatan tubuh gitu. Nah Teh menanggapi bencana yang terjadi nih Teh di sejumlah wilayah itu gimana Teh menurut Teh? Kalau perlu jujur sebagai masyarakat Kota Tasikmalaya ya khususnya, mendengar informasi dari Kabar Priangan nih, dari tim Kabar Priangan atau media-media lain gitu yang menginformasikan, tentu ada kecemasan secara pribadi ya. Oh gimana kalau misalkan melanda Kota Tasik, apa yang harus kita persiapkan secara internal pribadi atau misalkan di lingkup wilayah Kota Tasik gitu. Tapi alhamdulillah memang di tiap daerah itu punya isu fokus kebencanaannya masing-masing gitu. Kadangkala tidak serupa ya kadangkala. Nah dalam hal ini tentu yang menjadi himbauan untuk diri sendiri itu mungkin tadi ya, apalagi kalau fokusnya pada ke pancaroba, kita harus menjaga badan ini supaya selalu fit gitu. Khusus untuk pancaroba nih ya Baraya, peralihan cuaca dari hujan ke panas atau ke kemarau gitu. Pastikan Baraya juga tentunya memakan atau meminum makanan atau minuman yang bervitamin gitu ya, supaya imun tubuh kita tetap sehat dan kuat gitu. Apalagi dengan aktivitas kita yang kalau Pak Fiman kemarin sempat memberikan pesan untuk warga Kota Tasik itu harus kembali bekerja dengan disiplin dan penuh spirit. Artinya ketika kemarin kita bulan suci Ramadan berfokus pada ibadah secara spiritual gitu. Nah berarti hari ini kita menjalani harus lebih semangat dari itu, karena ada kefokusan lain kan. Kemudian dari biasanya kalau kebencanaan ini kan fokus oleh
BNPB ya, BPBD. Nah, oleh BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana. Nah, jadi selalu ada himbauan mitigasi bencana biasanya kan. Nah, dalam hal ini tadi juga disampaikan oleh Tarifda, kalau tiap hari yang pegang gadget itu biasanya dapat informasi dari BMKG perkiraan cuaca, misalkan dari Kecamatan Cihideng, misalkan kalau Kota Tasik ya, Kecamatan Cihideng 1 jam ke depan akan terprediksi hujan. Misalkan. Nah, apa nih antisipasi yang harus kita lakukan? Gitu. Jadi ya kalau tanggapnya soal tadi lebih ke rasa cemas sih dan prihatin tentunya gitu. Mungkin kita juga perlu hati-hatian gitu ya Teh dalam kebencanaan ini, dan semoga kedepannya juga dengan adanya mitigasi itu ya Teh tidak memakan korban jiwa seperti yang ada di Cisayong gitu. Alhamdulillahnya walaupun longsor besar gitu ya Teh yang di Cisayong yang tadi sebelumnya kita sudah singgung di redaksi Priangan TV gitu, alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Meskipun gitu, termasuk longsor yang besar. Iya betul, tapi karena memang sudah ada himbauan juga dari BPBD maupun petugas terkait gitu ya Teh, alhamdulillahnya tidak menimbulkan memakan korban jiwa gitu. Mungkin sekian Teh. Oke, cukup mungkin ya. Mungkin disukupkan sekian ya Barai Priangan TV. Kembali seperti biasa lagi kita mengingatkan jika belum mendapatkan informasi yang jelas gitu ya Teh, yang jelas atau ada kejanggalan ataupun sekiranya ini bakal misleading nih, boleh selengkapnya dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com, dan jangan lupa juga untuk mendapatkan informasi menarik dan terhangat lainnya itu bisa diikuti semua platform media sosial Kabar Priangan maupun Priangan TV gitu. Dan seperti biasa nih Barai Priangan TV yang ingin mengiklankan produknya ataupun jasanya seperti di belakang kita ya Teh, ini di belakang layar kita ini ada produk UMKM yang sudah diiklankan di Priangan TV, itu bisa sekali menghubungi tim marketing kita di media sosial Kabar Priangan ya. Dan mungkin sekian dari saya dan Rosmayanti, mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifda Zuria pamit undur diri. Saya Rosmayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.